Oke, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi di video yang kedua ini. Di video kedua ini, Bapak akan melanjutkan penjelasan di modul 1 listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi yang Pak jelaskan adalah tentang medan listrik dan induksi muatan listrik. Dan juga penambahan yaitu penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut. Nah, di video yang pertama, Bapak udah jelaskan bahwa penjelasan tentang konsep elektroskop Bapak akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Pada kesempatan ini, seperti janjinya Bapak, hari ini kita akan bahas dulu elektroskop. Gimana sih sistem kerja elektroskop untuk mengetahui benda itu muatannya positif atau negatif? Oke, yang pertama, elektroskop. Nah, gimanakah prinsip kerja elektroskop? Nah, elektroskop ini prinsip kerjanya itu adalah induksi muatan listrik. Nah, apa sih itu induksi muatan listrik? Nah, induksi muatan listrik itu adalah peristiwa pemisahan muatan listrik pada suatu benda karena pengaruh muatan listrik dari benda lain yang berbeda di dekatnya. Nah, mohon maaf, di situ Bapak kesalahan redaksi ya. Itu seharusnya muatan listrik, bukan muatan listrik ya. Nah, jadi prinsip kerjanya elektroskop ini prinsip kerjanya induksi muatan listrik. Nah, perhatikan gambar ini. Gimana sih induksi muatan listrik ini? Ketika benda netral itu didekatkan oleh muatan positif ataupun muatan negatif. Nah, Pak akan memberikan gambar di mana benda dalam kondisi netral didekatkan oleh muatan positif. Nah, ketika benda netral didekatkan oleh muatan positif, nah, maka muatan positif ini akan menarik muatan elektron di benda yang netral ini. Sehingga formasinya nanti kedudukan proton dan elektron itu akan berdampingan. Nah, seperti ini. Nah, oke, ketika benda netral itu posisi proton dan elektronnya itu kan nggak seperti gambar ini seharusnya. Nah, karena ini posisi akhir yang Bapak gambarkan ini. Di awal dia nggak akan seperti ini posisi benda netral. Ya, intinya dia benda netral itu kondisinya nanti proton dan elektronnya sama. Nah, ketika benda netral ini didekatkan oleh muatan positif, nah, muatan positif ini akan menarik muatan elektron di benda netral sehingga elektron ini akan ditarik, saling menarik ini ya. Dia akan saling menarik terhadap muatan positif yang didekatkan. Nah, sehingga formasinya nanti dia akan seperti ini. Ya. Nah, berikutnya bagaimana kalau muatan negatif didekatkan oleh kondisi netral, maka muatan positif di benda netral itu akan tertarik oleh benda yang didekatkan muatan negatif ini. Pada intinya dia tarik menarik ya. Nah, seperti itu ya. Jadi formasi struktur kedudukan elektronnya seperti ini nanti, maupun protonnya juga seperti ini ya. Nah, gimana sih gambaran umum elektroskop? Nah, gambar umum untuk elektroskop. Nah, ada 3 kondisi nanti. Ada kepala elektroskopnya, ada isolatornya, kemudian ada kaki elektroskopnya. Ya. Nah, 3 poin ini. Nah, berikutnya yang paling kita akan bahas nanti pasti di kepala elektroskop maupun kaki elektroskopnya atau foilnya. Nah, kita lanjut. Nah, kerja yang pertama, pada kondisi netral atau pada kondisi awal, foil atau kaki elektroskop itu posisinya dalam keadaan kuncup. Kuncup ya. Nah, posisinya dalam keadaan kuncup. Kenapa? Karena
kedua kaki foil netral atau tidak bermuatan. Sehingga kakinya ini, ya, kakinya ini dia posisinya seperti ini, kuncup. Ya. Tapi bagaimana kalau kepala elektroskopnya didekatkan oleh muatan positif? Jika kepala elektroskop didekatkan oleh muatan listrik, maka perhatikan gambarnya ini. Ketika muatan positif didekatkan pada kepala elektroskop, maka muatan negatif di bagian bawah foil itu akan naik menuju kepala elektroskop karena ditarik oleh muatan positif, sehingga di foil hanya ada muatan positif aja, sehingga dengan muatan yang sejenis itu di foil akan terjadi tolak menolak, sehingga foil akan mekar. Nah, jadi ketika muatan positif didekatkan di kepala elektroskop, jadi formasinya seperti ini, positif, positif, negatif, positif. Ya. Positif, negatif, positif. Jadi ketika muatan positif didekatkan dengan kepala elektroskop, ya, maka formasi proton dan elektronnya seperti ini, positif, negatif, positif. Ya. Tapi bagaimana kalau elektronnya didekatkan di kepala elektroskop? Formasinya lawannya ya, kalian bisa udah menebak. Jadi formasinya adalah negatif, positif, negatif. Kok bisa seperti itu? Nah, penjelasannya seperti ini. Nah, ketika benda bermuatan listrik negatif didekatkan di kepala elektroskop, maka muatan negatif di kepala elektroskop itu akan turun menuju foil. Nah, sehingga di foil itu akan bermuatan negatif. Nah, dengan bermuatan negatif ini, sehingga dia terjadi tolak menolak karena sama-sama negatif di bawahnya. Nah, dengan sama-sama negatif ini otomatis foilnya akan mekar juga. Nah, sehingga formasinya dia negatif, positif, negatif. Ya, negatif, positif, negatif. Ya, jadi ada 3 kondisi seperti itu. Nah, biasanya soal-soal UN atau soal-soal ujian itu biasanya yang sering keluar itu kondisi ini, ya, sorry. Nah, kondisi ini atau kondisi yang ini. Kondisi positifnya didekatkan di kepala elektroskop atau negatifnya didekatkan di kepala elektroskop. Jadi seperti itu, ya anak-anak ya. Nah, berikutnya kita lanjut. Pembahasannya kita langsung baru ke materi baru, yaitu medan listrik. Nah, apa itu medan listrik? Medan listrik itu adalah daerah yang masih terpengaruh oleh sifat kelistrikan suatu benda. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, jadi seperti yang Pak sampaikan, bahwasannya muatan listrik itu bergerak dari positif ke yang negatif. Jadi arah medan listriknya perhatikan anak-anak. Ya. Perhatikan arah medan listriknya. Garis-garis gaya listriknya perhatikan. Itu pergerakannya dari kutub positif ke kutub negatif. Ya. Berikutnya
kita masuk ke pembahasan berapa besar kuat medan listrik yang terjadi. Ya, secara matematis itu formulanya seperti yang Bapak tampilkan. Nah, di situ masing-masing formulanya ada dua versi rumus yang kita gunakan. Versi rumus yang di kiri sama versi rumus yang di kanan. Yang di bawahnya itu cara cepatnya. Kalian menggunakan rumus konsep segitiganya. Konsep segitiganya seperti ini. Rumus yang sebelah kiri. Ketika E, F, Q. Ketika F ditanya, kalian konsep rumus segitiganya ya. Ketika F ditanya, kalian fokus saja tutup F-nya. Maka kalian akan dapat rumus F sama dengan E kali Q. Ketika E ditanya, kalian tutup aja E-nya. E sama dengan F per Q. Kalau Q ditanya, tutup aja Q-nya. Q sama dengan F per E. Bagaimana rumus untuk masing-masing variabel yang ada di ruas kanan? Nah, kalau di ruas kanan, kalau ditanya E, rumusnya, ya tutup aja E-nya. Maka kalian akan dapat K kali Q kali R kuadrat. Kalau R kuadrat ditanya, K kali Q per E. Atau sebaliknya. Nah, karena yang di atas ini lebih dari satu variabel, seperti pembahasan sebelumnya, pertemuan sebelumnya, kalau di atas variabelnya lebih dari satu, maka kalian balik posisinya dulu. Kalau ditanya Q, balik posisinya. Maka rumusnya Q sama dengan E kali R kuadrat per K. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, keterangannya gimana? Keterangannya untuk F itu ya udah jelas, gaya Coulomb, satunya Newton. Q itu apa? Muatan listrik, satunya Coulomb. E itu apa? Medan listrik, satunya Newton per Coulomb. R itu apa? Jarak antara dua muatan listrik, satunya meter. K udah pasti, ini harus diingat ya anak-anak ya. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Di contoh soal, agar kalian lebih jelas, perhatikan contoh soal. Hanya memberikan satu contoh soal aja ya. Dan ini video ini yang durasinya yang paling sedikit, ya, nggak lama. Durasinya yang paling singkat, karena pembahasannya apa yang intinya aja, ya. Nah, contoh soalnya. Nah, ada contoh soal seperti itu. Nah, caranya juga sama triknya. Kalian analisis dulu apa yang diketahui. Setelah itu yang ditanya apa. Baru kalian tentukan rumus yang mana kalian gunakan. Oke, kita lanjut. Jawab. Diketahui apa? Nah, untuk yang diketahui, Qx berapa? Qy berapa? Qx-nya 3 kali 10 pangkat 9. Qy-nya 25 kali 10 pangkat minus 9. K-nya, karena nggak dicantumkan, Bapak udah ingatnya kalian. Jika K nggak dicantumkan, kalian harus tetap ingat. Misalnya K adalah 9 kali 10 pangkat 9. Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. R-nya berapa? 5 cm. Ubah dalam bentuk meter. Ubah dalam bentuk bilangan berpangkat. Minus 2. Nah, pertanyaannya, berapakah gaya Coulomb antara kedua benda tersebut? F yang ditanya. Yang kedua, kuat medan listrik pada titik kuat medan listrik, berarti E. E yang di mana? E yang di Y oleh muatan X. Berikutnya yang C, kuat medan listrik E di X oleh muatan Y. Nah, seperti itu. Kalau udah seperti ini, kalian akan tahu kemana arahnya. Rumus yang mana kalian pakai. Dari dua versi rumus ini, harus bisa menggunakan. Apakah rumusnya yang ini? Apakah rumus yang ini kalian gunakan? Nah, untuk pada konsep yang ini, karena F yang ditanya lebih awal, maka kalian harus mencari F dulu. Nah, dengan F yang sudah dicari, maka kalian harus menggunakan rumus yang ini berkelanjutan supaya nggak kerja dua kali. Nah, yang pertama, kalian cari dulu F. F itu rumusnya gimana? Ingat yang kemarin, pertemuan yang sebelumnya. F sama dengan K kali Qx kali Qy. Karena kemarin itu kan ada indeksnya bisa berubah tergantung soalnya. Kalau dia pakai 1, 2, ya 1, 2. Kalau dia pakai variabel lain, X, Y, ya silahkan kondisikan. Kalau kalian masih bingung, ya boleh kalian gunakan Q1 kali Q2. Terserah, boleh. Ya. F sama dengan K kali Qx kali Qy per R kuadrat. Masukkan angkanya masing-masing. Nah, pada tahapan ini, kalian selesaikan dulu bilangan dalam kurung yang di dalam kurungnya. Selesaikan juga yang di atas 3
kali 9 kali 25. Nah, ini seharusnya, Pak, kenapa nggak 9 dulu? Boleh. Kenapa ini kesalahan teknis saja? Boleh 3 kali 9 dulu boleh. 9 kali 3 kali 25 boleh. Terserah. Baru 10 pangkat 9. Ditambah minus 9. Ditambah minus 9. Kenapa ditambah? Karena itu perkalian. Ya. Nah, kemudian yang di bawah 5 pangkat 2. Bukan 5 kali 2 ya. 10 ya. Tapi 5 pangkat 2 itu artinya 5 kali 5. Jadinya 25. Terus 10 pangkat minus 2 dikuadratkan. Jadinya pangkatnya dikali dengan kuadrat. Jadi min 2 kali 2. Dapatnya minus 4. Nah, setelah itu ya sederhanakan. Di atas ada 25, yang di bawah juga 25. Coret aja. Tinggal 3 kali 9. Nah, yang di atas 9 plus kali minus, minus. Plus kali 9, minus. Berarti 9 dikurang 9, habis. Sisa minus 9. Nah, setelah itu selesaikan bilang berpangkatnya. 3 kali 9 kali 10 pangkat minus 9. Kalau bagi kurang dalam kurung minus 4. Nah, setelah itu kalian selesaikan. Minus kali minus apa? Plus. Jadinya 27 kali 10 pangkat minus 9 plus 4. Minus 9 tambah 4 itu minus 5. Kalau Bapak minta notasi ilmiahnya, maka satu angka di belakang satu angka di depan koma. Jadi 2,7. Karena bergerak dari kanan ke kiri ditambah 1. Minus 5 tambah 1 jadinya minus 4. Jadinya 2,7 kali 10 pangkat minus 4. Itulah besar gaya kolom antara kedua benda tersebut. Nah, bagaimanakah kuat medan listriknya di titik Y dan X? Perhatikan berikutnya. Nah, kita bahas yang medan listrik di titik Y ya. Nah, medan listrik di titik Y rumusnya sama. Kita berkelanjutan. Rumus yang di kiri dipakai ya. EY sama dengan F per QY. Masukkan. F-nya tadi dapat 27. Bapak nggak pakai yang notasi ilmiah ya, karena itu koma-koma. Supaya kalian nggak bingung nih koma-koma. Nanti ketika udah dapat hasil akhir, baru kita bisa konversikan ke notasi ilmiah. Atau kalau memang sudah notasi ilmiah, ya nggak usah lagi. Ya, nah seperti ini. 27 bagi 25, selesaikan. Dapatnya 1,08. Terus bilang berpangkatnya diselesaikan juga. Nah, jadinya seperti ini. Nah, jadi 1,08 kali 10 pangkat minus 5 dikurang. Kenapa kurang? Karena bagi. Ya, 10 pangkat minus 5 bagi 10 pangkat minus 9. Maka kurang dalam kurung minus 9. Min kali min plus. Nah, seperti itu. Selesaikan terakhir. Minus 5 tambah 9 jadinya 4. Ya udah, karena ini 1,08 sudah notasi ilmiah, nggak usah lagi diubah. Ya, seperti itulah hasilnya. Jadi, medan listrik di titik Y oleh muatan X besarnya adalah 1,08 kali 10 pangkat 4 Newton per kolom. Nah, sementara medan listrik di titik X sama juga rumusnya, hanya indeksnya membedakan. Ya, nah, EX sama dengan F per QY. QX. Masukkan angkanya 27 kali 10 pangkat minus 5 per 3 kali 10 pangkat minus 9. 27 bagi 3, 9. 10 pangkat minus 5 dikurang 10 pangkat minus 9. Selesaikan. Nah, berikutnya. Nah, udah. Seperti itu anak-anak. Simpel sekali di pertemuan ini. Dan videonya Bapak untuk hitung-hitungannya hanya satu aja di sini. Dan ini yang paling simpel hitung-hitungannya ya anak-anak ya. Tapi ketika ujian ini jarang keluar. Yang sering keluar itu adalah di itu gaya kolom. Ya, dihukum kolomnya. Nah, tambahan beberapa materi penerapan listrik dalam kehidupan sehari-hari, mungkin lebih spesifiknya kalian bisa searching di internet konsep-konsep kerjanya, prinsip kerjanya, memanfaatkan listrik statisnya ya. Bapaknya secara umum aja gambarannya apa-apa saja ya penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Ada 8 yang Bapak cantumkan di sini. Silahkan kalian pelajari lebih mendalam. Ada penambahan informasi. Itu kalian bisa cari di buku dan di internet juga bisa, ini banyak ya. Penangkal petir, mesin fotokopi, generator Van de Graaff, pengendap elektrostatis, cat semprot, printer laser, elektrokardiograf, dan teremin. Nah, ini beberapa alat ini menggunakan penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, selanjutnya yang terakhir adalah ayo kerjakan latihan 2.
modul 1, statis dalam kehidupan sehari. Nah, itu soalnya cuma 2 aja ya. Nah, setelah kalian selesai menjawab itu, ya siapkan dirinya kalian menjawab evaluasi yang ada di modul 1. Pertemuan berikutnya adalah pertemuannya adalah evaluasi. Ya. Silahkan pertemuan berikutnya kalian mengupload tugasnya kalian menjawab evaluasi. Ya. Setelah itu lagi 2 kali pertemuan, lagi 2 minggunya kita evaluasi atau ambil penilaian hariannya. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini, dan ini video yang durasinya paling singkat dari durasi video yang sebelumnya. Jadi tetap semangat meskipun kita belajar secara daring, tapi motivasinya kita untuk belajar itu lebih semangat lagi ya. Selamat pagi, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, di video berikutnya. Next time, ketemu lagi anak-anak. Selamat bekerja.